Halo sahabat-sahabat Indo Kuliner Hunter, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya tetap sehat walafiat ya, amin ya robbal alamin. Nah, hari ini saya akan memasak satu menu yang cocok untuk hari raya Idul Adha atau juga cocok untuk hari raya Idul Fitri. Yaitu menunya adalah tongseng daging kambing yang tidak bau amis ya. Dijamin pokoknya gurih ya, tidak bau amis, tidak bau kambing, atau dibilang apa ya, tidak bau bandot gitu. Pokoknya ini enak banget dan sangat cocok untuk hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Nah, ini dia ya, tongseng kambing yang tidak bau amis ya, tidak bau perengus atau tidak bau bandot ya. Ini enak banget tuh, aduh seger ya, pedes juga, wangi juga dari rempah-rempahnya. Ini cocok banget ya untuk merayakan hari raya Idul Adha dan juga merayakan hari raya Idul Fitri bersama keluarga, kumpul-kumpul dengan nasi putih yang hangat atau dengan lontong atau dengan ketupat ya, pokoknya enak banget ya. Selanjutnya kita persiapkan dulu bahan-bahan yang diperlukan ya. Inilah bahan-bahannya ya untuk membuat tongseng kambing yang tidak bau amis ya. Nah, ini daging kambingnya. Ini 1 kilo ya. Ini daging kambing bagian punggung, daging apa namanya, daging khas ini. Daging kambing yang empuk. Kemudian kol, ini kol 300 gram. Selanjutnya bumbunya, bawang merah yang jumbo, ini ada 4 siung. Kemudian bawang putih yang jumbo juga ada 4 siung. Cabai rawit ada 10 buah ya, disesuaikan aja pedesnya. Kemudian ada gula merah. Ini setengah bagian gula merah yang kecil. Kemudian ada kayu manis kurang lebih 2 cm. Kemudian bunga lawang atau pekak ada 3 buah. Kemudian ini ada cengkeh. Tuh, cengkeh kecil-kecil ini ada 8 buah ya. Kemudian serai 1 batang sudah saya ikat. Ada kurang lebih 2 cm jahe. Ini jahe yang besar ya, tapi ini kurang bau ya. Kemudian ini lengkuas 2 cm dan kunyit 2 cm. Kemudian ketumbar. Ini ketumbar 1 sendok teh. Kemudian jinten setengah sendok teh. Merica bubuk ya 1 sendok makan. Daun salam ada 5 lembar. Kemudian daun jeruk ada 5 lembar, daun jeruk purut. Kemiri ada 6 butir. Tomat 1 buah. Santan 400 cc. Garam secukupnya. Ini bawang goreng ya secukupnya untuk penyajian nanti. Minyak goreng secukupnya. Dan air secukupnya. Sekarang saya akan rebus dulu daging kambingnya ya, supaya tidak bau amis ya. Nah, ini saya sudah kasih air secukupnya. Kemudian di air ini ya saya masukkan daun salam ada 3 lembar tuh, sama bunga lawang ya, bunga pekak ada 2 buah. Saya nyalakan apinya. Kita tunggu sampai mendidih dulu ya, baru nanti daging kambingnya kita masukkan. Ini dijamin tidak bau perengus ya, tidak bau amis ya, tidak bau bandot katanya. Nah, ini sudah mendidih ya airnya, dan kita masukkan daging kambingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita rebus sebentar aja ya, paling sekitar 5 menit ya.
hanya untuk menghilangkan bau amisnya aja. Kita tutup aja sebentar ya, selama 5 menit supaya rempahnya meresap dan bau amisnya cepat hilang ya. Nah, setelah 5 menit ya, kita buka. Tuh, ini kita angkat ya, matikan dulu apinya. Ini hanya untuk menghilangkan bau amisnya aja ya. Boleh juga kalau mau dimasak sampai mateng. Tapi kalau dimasak sampai mateng di sini nanti takutnya itu kaldunya tuh hilang semua ya. Nanti larut di air rebusan ini. Karena air rebusan ini mau saya buang ya. Nah, ini yang sudah direbus ya. Nanti ini daun salamnya saya buang dan juga bunga lawangnya. Kita haluskan dulu bumbu-bumbunya ya. Boleh juga diulek ya. Tapi saya mau pakai blender aja. Ini bawang merah sama bawang putih. Kemudian ini kemiri yang sudah saya potong-potong supaya cepat halus ya. Cabai rawit, kunyit dan jahe. Nah, ini jinten. Tuh sekalian aja. Ketumbar juga masukin aja. Dan merica bubuk. Kita kasih air cukupnya. Dan kita blender. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sudah halus. Sekarang kita tumis bumbunya ya. Kasih minyak secukupnya. Saya goreng bawang merahnya ya. Jadi bawang merahnya itu saya bagi dua ya. Ada yang digoreng, ada yang dihaluskan ya. Nah, ini digoreng ini supaya nanti tambah wangi dan juga masih ada bentuk-bentuk bumbu-bumbu kasarnya ya. Jadi nggak dihaluskan semua bawang merahnya. Nah, setelah setengah mateng bawang merahnya, kita masukkan bumbu halusnya. Ini kita tumis sampai mateng, sampai harum. Ini masih ada bumbu sisa ya sedikit sayang, kita bersihkan. Kita masukkan juga serai. Ini lengkuas yang sudah digeprek. Kemudian 2 lembar daun salam dan 5 lembar daun jeruk. Wah, ini tambah wangi banget nih. Tambah mantep. Bumbu tongseng kambing. Orang Indonesia itu canggih-canggih, kuat-kuat. Makan tongseng, makan kapal selam. Waduh, sambal setan itu. Untung setannya nggak marah ya. Sambalnya dimakan sama orang. Sambal setan. Ada bakso mercon, waduh, itu nggak meledak itu. Ini sudah wangi nih. Kita kasih air ya, sedikit dulu. Kasih air sedikit dulu biar nggak angus ini bumbunya. Di sini kita juga masukkan kayu manis ya, bunga lawang nih 1 buah, kemudian cengkeh. Dan ini gula merah. Wow, ini tambah wangi lagi nih rempah-rempah ini. Nah, ini dimasak terus sampai mateng bumbunya supaya tidak bau langu ya. Setelah itu kita masukkan santannya.
Ini 400 cc ya. Saya pakai santan kaleng karena di Belanda ini nggak ada santan yang segar ya. Kita kasih air lagi secukupnya untuk kuahnya ya. Tuh, ini santannya masih agak menggumpal ya karena dari kulkas. Kemudian beri garam secukupnya, nanti dites rasanya. Kita aduk-aduk ya supaya santannya itu tidak pecah. Jadi kalau masak pakai santan itu harus sering diaduk-aduk. Karena kalau santannya pecah nanti itu dia berubah menjadi minyak ya. Jadi gurihnya tuh hilang. Nah, ini setelah mulai mendidih ya, kita masukkan daging kambingnya. Dan kita masak sampai matang. Jangan lupa nanti dites rasanya ya. Pakai api kecil aja ya, supaya pelan-pelan masaknya, jadi dagingnya itu lebih empuk dan lebih menyerap bumbunya. Nah, kita aduk-aduk ya supaya tidak pecah santannya. Kita coba ya, kita tes rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Gurih, enak. Cuman kurang garam sedikit ya. Nah, ini enak banget, pedas, gurih, kemudian wangi, dan juga manis ya, karena tongseng itu biasanya tuh kalau orang Jawa tuh manis. Enak banget ini. Manisnya dari gula merah. Enak banget ini tongseng Jawa. Dulu saya sering tuh makan tongseng Jawa. Itu bapak-bapak itu enak banget di depan rumah sakit di Jakarta dulu. Coba kita tes lagi setelah ditambah garam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini pas banget nih sekarang udah. Mantul banget, mantul banget tuh dagingnya. Ini dagingnya empuk ya, karena daging ini khas ya, ini daging khas dalamnya kambing yang dijamin tidak bau. Kita masukkan tomat. Waduh, biar tambah seger ya. Ini opsional aja tomat ini. Boleh juga pakai cabai merah diiris-iris, cabai hijau ya. Dan kita masukkan juga kolnya. Waduh, tambah maknyus ini ya. Tongseng kambing untuk hari raya Idul Adha. Ini masak kolnya tidak usah terlalu mateng ya, hanya layu aja. Jadi supaya ada kriuk-kriuknya ya. Nah, ini sudah mateng ya. Kita matikan apinya dan siap kita sajikan. Nah, tongsengnya kita akan sajikan ya. Waduh, ini mantul banget. Wangi. Ini dia tongsengnya ya. Tongseng kambing untuk hari raya Idul Adha. Ini mantep banget. Aduh, ini gurih banget ya, pedas, wangi juga, pokoknya mantul banget. Ada manis-manisnya juga ya, seger. Ini seperti tongseng Jawa. Enak banget.
toppingnya kita taburi goreng bawang ya. Ini opsional aja. Boleh juga ditaburi seledri atau daun bawang ya, sesuai selera aja. Mantap banget, komplit banget. Atau juga boleh ditaruhin cabai rawit gelondongan ya kalau suka pedas. Nah sahabat-sahabat Dino Kuliner Hunter, saya selesai ya memasak tongseng kambing yang tidak bau amis ya, tidak bau perengus atau tidak bau bandot ya. Pokoknya enak banget, ini cocok untuk hari raya Idul Adha ya, atau hari raya Idul Fitri ya. Nah ini dia tuh, waduh mantul banget ini, pokoknya dijamin maknyus ya. Ini seger ya, manis, gurih, dan juga pedas, dan wangi juga dari rempah-rempahnya ya. Nah silahkan di like, di share dan komen, dan dicoba resepnya ya. Dan juga subscribe bagi yang belum, untuk menambah semangat saya ya untuk membagikan resep-resep yang insya Allah berguna untuk kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Tuh, aduh mantul banget nih. Bisa dengan lontong, bisa dengan ketupat, nasi putih ya. Pokoknya pasti ini jadi menu rebutan keluarga ya di hari raya Idul Adha ya. Tuh. Sekali lagi selamat mencoba resepnya, dan nantikan video-video berikutnya, dan jangan lupa jaga kesehatan. Salam sehat selalu.